selama kerja ini tuh oke, aku dapat uangnya good money, rate-nya good, tapi aku stres karena itu banyak berinteraksi dengan orang Oh, gitu karena Mbak itu kerjaannya. introvert, teman-teman. Ya, jadi aku tiap seminggu sekali at least nangis gitu karena capek banget bener-bener deal with people gitu kan. Orang-orang Indo yang wah seru banget ternyata gitu loh kayak gitu. Dan mungkin karena kebetulan dapatnya Biba Iya, sama terus Cherry. setiap apa pas lagi kita kerja sambil nyanyi, sambil curhat. Yes, exactly gitu. Jadi kayak itu memorable menurut aku. Time management, I think itu kan harus bisa tuh pinter ngatur waktu tidur, waktu makan, mandi, istirahat dan lain-lain kan gitu. Masak. Yes, masak. Oh, kalau barang, to be honest banyak. Budi. F. Apa tuh? Sebutin dong, Mbak. Apalagi produk-produk apa Australia. nih, produk-produk Apple gitu kan yang di Oh. Australia tuh kayak kacang goreng. Wih, Ya sih orang gaya orang ganti banget. gadget alhamdulillahnya nemu passion. Nah, mungkin ini salah satu pelajaran juga yang aku dapat gitu. I found my passion. Gitu. In Australia. Oh. After I come back from Australia. Dan kalau buat yang masih ragu, kayak oke, WHV itu cuma fase hidup gitu loh. Cuma 3 tahun. Katakanlah kita kalau sesuai umur rata-rata umur manusia 60 tahun gitu kan. Kelihatan tuh nggak ada. Kalian masih punya 3 tahun tuh nggak ada apa-apanya ke belakangnya, ke depannya. Kehidupan kalian tuh masih panjang gitu. Jadi WHV ini bukan sesuatu yang akan kalian lakukan seumur Iya, hidup gitu. benar. Tapi ini cuma fase aja, fase hidup gitu. Dan nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Biar kalian gak bosen dengerin cerita Bibah, kali ini Bibah ngundang temennya ikut VV juga untuk sharing pengalaman mereka. Siapa tahu dari cerita mereka ada pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Mbak Sri tinggal di Australia berapa lama? Kalau boleh tahu. 4 tahun. Oh. Yes, 4 tahun. Nih, ini ada kasus baru, kasus yang spesial. Kok bisa 4 tahun bukannya WHV itu cuma bisa 3 tahun ya? Oke, karena waktu itu kan di Australia pas pandemi ya, pas kena pandemi 2020 sampai 2022 gitu kan. Jadi kayak dapat apa sih? Katakanlah dapat bonus dari government Australia untuk working holiday visa holder yang datang ke Australia sebelum Maret 2020 itu bisa nambah ekstra 1 tahun gitu. Jadi gitu guys kalau kalian sekarang sih udah nggak ada lagi, kayaknya udah dihapus dari lama itu sebenarnya. Jadi 3 tahun aja gitu kan. Cuman ya itu apa namanya, blessing in disguise. Jadi kayak di balik musibah ternyata ada hikmah, berkahnya ya, ada hikmahnya gitu. Untuk saya, kalau untuk orang lain mungkin bisa jadi bukan hikmah ya, karena ya as you know lah, kita tahu waktu pandemik itu banyak ya Allah, it's horrible, banyak yang more people dying. iya. More people dead and sick and lonely karena nggak bisa ketemu family gitu. Sedih gitu. Iya. Jadi selama 4 tahun itu Mbak kerjanya apa aja, boleh di list nggak maksudnya? Oke, secara ini aja ya, secara garis besar aja maksudnya. Garis besar. Apa sih Judulnya, judul kerjaan apa? Ya, gitu. Oke, yang pertama itu Grab Picker, picking anggur itu kan yang 7 bulan pertama itu. Kemudian almond poller itu yang getok-getok pohon almond. Habis itu dapat kerjaan grain. Oh, langsung kurang ya? dari sebulan. Kerjaan grain. Oh sorry, packing citrus dulu. Selama berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Terus kemudian grain kurang dari sebulan, cuma 3 minggu kalau nggak salah. Terus kemudian packing buncis gitu kan. Packing buncis
selama 2,5 bulan, kurang dari 3 bulan. Habis itu balik lagi di citrus packing. Citrus kita packing. ketemu lagi Oh kan, iya, ketemu di lagi. remember kita citrus packing. Setelah itu ada kerjaan namanya fruit fly controller, tapi to be honest aku nggak terlalu ngefancy kerjaan ini karena selama kerja ini tuh oke, aku dapat uangnya good money, rate-nya good, tapi aku stres karena itu banyak berinteraksi dengan orang. Oh, Gitu. karena Mbak itu Kerjaannya. introvert, teman-teman. Ya, jadi aku tiap seminggu sekali at least nangis gitu karena capek banget, bener-bener deal with people gitu kan, yang ngetok-ngetok rumah orang, stres banget. Itu susah banget Buat gitu. Mbak Sri. Menurutku ya, susah banget. Jadi Kalau- kayak aku kalau bisa dapat kerjaan yang diem packing, nggak perlu ngobrol, Sama aku orang. lebih suka gitu. Tapi kalau yang Harus deal with stranger terus-terusan itu cari topik, apa sih? Pembicaraan. Ya, benar-benar apa namanya? menguras tenaga. Nguras energi. Iya, nguras energi gitu. Tenaga sih enggak, lebih ke energi aja gitu. Nah, itu fruit fly controller selama 6 bulan kalau nggak salah. Gitu, 5 6 sampai bulan 6 tapi. bulan lah. Ya Allah. Iya lama. Stres tapi. Makanya, iya. Iya, aku kenapa stay? Karena waktu itu di kerjaan itu aku double job juga sebenarnya. Oh iya benar. All rounder. Iya. Jadi aku ngerasa, wah, income-nya udah stable, ini bagus gitu kan. All rounder Aku di bisa ini dapat kan, double kayak job. restoran. Dan penghasilannya lumayan. Jadi kayak balik lagi ya, tujuannya nyari Duit. Oke, jadi kalau misal teman-teman mau WHV atau stay di kerjaan, ingat fokusnya apa gitu. Kalau fokusnya life balance, oh berarti nggak bisa kayak aku bertahan gitu Iya, kan benar. dengan sesuatu yang aku nggak suka. Tapi again karena aku punya tujuan Sawah. yang lebih yang lebih harus aku prioritaskan gitu. Jadi aku stay gitu. Karena dari Iya. situ jujur bisa saving banyak gitu. Betul Kayak gitu sekali. konsiderasinya waktu itu, makanya kenapa bisa sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau pas Kemudian lagi, habis itu jadi kalau pas lagi sedih kayak aduh ingat tabungan Iya. gitu. Ingat ya, sawah. at least seminggu sekali ada kebahagiaan yang muncul pas Oh, tring gitu kan, notifikasi Oh, iya, dari bank itu, you've been paid bla 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 amount into your account. Nah, sebenarnya sedih juga sih ya, lo kebahagiaannya kok tergantung dengan hal yang Duniawi kayak banget gitu. Iya, tapi ya mau gimana, pada saat itu memang itu yang aku rasakan gitu. Ya, Oke, terus lanjut ya. Habis itu lanjut ke kerjaan rice harvest. Rice. Gitu. Oke. Jadi beras. Kemudian setelah itu kerjaan cotton. Kerjaan yang diidam-idamkan Gitu, orang. cotton job. Jadi aku dapat cotton job itu ya setelah 3 tahun. Jadi dapat kerjaan itu setelah 3 tahun di tahun ketiga intinya. Tahun ketiga di Australia baru dapat kerjaan cotton yang wow, ini aku ngerasa kerjaan sebelumnya udah good money, ini lebih good money lagi gitu kan. Nampol nggak Ya sih? udah ke Gaji. bener. Meskipun jam kerjanya jadi lebih panjang. Yes, no life istilahnya kayak gitu. Sebelum ke si cotton ini juga aku cotton, kemudian balik ke grain tapi di perusahaan yang berbeda. Grain? Kemudian balik lagi Apa rice? grain. Jadi setelah cotton yang 2022 itu aku ke grain Grain dulu. setelah cotton ke grain lagi Oh, gitu. Grain cuma 3 minggu juga kalau nggak salah, nggak lama. Kemudian balik ke beras lagi gitu. Setelah ke beras balik ke cotton, udah sampai for good. Jadi itu si list kerjaanku. Ada yang nggak aku sebut salad packing ya, tapi itu literally cuma semingguan. Aku nggak kuat waktu itu, nggak kuatnya kenapa? Karena itu kerjanya di cool room. Oh, yang sama Cherry yang di Brisbane itu ya? Iya, itu di cool room. Rate-nya bagus gitu, jam kerja oke. Meskipun harus bangun jam 3 subuh ya. Jam 2 pagi. Jadi mulainya jam Gitu 3. Ya, mulai jam 3 sampai jam 11 kalau nggak salah. 11 Atau jam pagi. 12 gitu. Dan rate-nya lumayan tinggi gitu. Berapa Waktu itu waktu itu? 35 kalau nggak Oh, salah. iya? 35 Oh, karena kalau nggak mungkin salah. night Iya, shift. tinggi-tinggi.
Ice atau Iya, apa cuman sih ya namanya itu aku dingin nggak, banget. tanganku nggak kuat. Badan oke, tapi tangan enggak. Kok ada orang-orang Aku yang bisa stay yang di sana Mbak? Dia pakai apa tangannya? nggak tahu. Banyak sih. Cherry aja kuat kan, cuman aku enggak. Oh iya. Jadi aku sampai yang ini kebas yang terus panas, nggak bisa dirasain gitu loh, Bib. Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya, karena kan itu bersentuhan terus dengan air, Heeh. terus-terusan. Ya Karena kan Allah, dan sayuran dingin. basah. Iya, terus suhunya -4. Oh ya, ya Gitu kan. Allah. Iya. Dingin banget. Jadi oke, badan masih bisa aku Mm-mm. tahan, tapi ini tangan yang terus-terusan kena Kena air, aku nggak air, bisa. iya. Meskipun itu udah aku dobelin pakai sarung tangan yang kain, kemudian sarung tangan glove yang Gloves. latex karet itu, terus pokoknya triple sarung tanganku tuh, tetap nembus gitu kan. Airnya tetap nembus. Ya karena aku, iya tanganku terus-terusan gerak Pasti sorting gitu kan. sobek mesti Uh-uh. latexnya. Iya, jadi kayak nggak bisa gitu. Aku nggak bisa. Sampai yang aku nangis di toilet saking sakit, karena setelah dingin kebas beku itu jadinya sakit si tangan itu. Gitu. Aku nggak bisa. Akhirnya Gitu. Banyak keluar. banget berarti. Ada berapa Mbak total? Tadi dihitung nggak ya? Aku nggak ngitung. About 10 I guess. 10. Around 10 10 yeah. Or less kerjaan. fewer than that. 10 kerjanya. Tapi tadi belum dihitung sama ini yang kerja di restoran 11 lah ya. Iya. Ya gitulah, Ya, boleh segituan. nanti di list di caption misalnya. Iya benar. Oke. Iya, Gitu. jadi selama 4 tahun itu kerjanya ada 11 ya, sekitar segituan pengalamannya. Wih. Iya. Alhamdulillah. Terus kerjaan apa yang paling berkesan buat Mbak Sri? Well, untuk oke, kita jangan ngomongin uang dulu. Tapi yang paling berkesan Berkesan aja. secara ini ya, memorable gitu. Itu tuh yang waktu kita di ini Bib, di mana? Di Renmark ya, di Citrus ya. Yang di Citrus yang waktu lebaran bareng orang-orang itu loh. Iya. Ya, itu to be honest aku seneng. Sama yang waktu di Robinvale juga, karena again itu pertama kalinya aku gather sama orang-orang Indo yang wah seru banget ternyata gitu loh, kayak gitu. Dan mungkin karena kebetulan dapatnya Biba sama Cherry. Iya, terus setiap pas lagi kita kerja sambil nyanyi. Yes, exactly gitu. Jadi kayak itu memorable menurut aku. Sambil nyanyi, sambil curhat. Kemudian untuk secara gaji, of course captain gitu. Rice sebenarnya tinggi juga, tapi rice nggak sestabil cotton gitu. Kalau Dia cotton kan terus-terusan depend ya. on weather, Jadi weather ya. yes, kalau rice misal hujan seminggu, hujan 3 hari berturut-turut aja, itu bisa berpengaruh ke waktu panen. Kalau nggak panen kan berarti nggak ada yang harus disetor kan gitu. Jadi off gitu, mau nggak mau. Jadi yang minggu sebelumnya stabil. misal dapat 2.300, 2.200, karena tiba-tiba hujan, minggu depannya bisa anjlok ke 1.200 misal kayak gitu. Tapi masih tetap 1.200 lah ya, sejelek-jeleknya. Iya. Ya itu. Cuman ya sama cotton ya beda jauh. Kalau cotton itu lebih stabil. Jadi flow keuangan cepet gitu loh naiknya. Gitu. Oke, terus kerjaan yang paling berat atau yang susah gitu menurut Mbak dari sekian itu? To be honest ya, again mungkin karena aku suka gerak, suka kerja, cekatan. Jadi aku ngerasa tuh kerjaan gak ada yang berat gitu. Ya ada yang berat, tapi aku masih semuanya bisa aku lakukan gitu. Paling tadi tuh ya yang stres itu, yang fruit fly itu paling. Ya. Oh ya, yang itu mungkin stresnya itu. Tapi jujur ya, aku lebih suka kerjaan fisik sebenarnya, karena selain bisa ngebakar kalori. Gitu guys, kalau kalian capek, pikir-pikir lagi, oh ini bisa diet, apa sih, menurunkan berat badan gitu motivasinya. Iya, jadi kayak aku tuh ada ini loh tujuan lain, oke gitu. Aku karena kerja itu kan sebenarnya
pilihan gitu loh. Ya kamu yang memutuskan untuk kerja di sini gitu. Kalau nggak suka silahkan keluar. Dan kalau misal kerjaan berat ya itu resiko kerjaan. Kerjaan apa sih yang nggak capek gitu kan. Waktu itu untungnya mindsetku sudah sampai ke sana. Jadi aku ngerasa nggak ada kerjaan yang berat gitu. Waktu itu ya. Jadi kayak bisa lah aku jalani. Cuman kalau overall mungkin secara fisik yang berat itu waktu kerja di mana ya? Vegetable. Aku lupa nyebutin satu kerjaan. Apa? Picking jeruk. Ingat gak kita pernah picking jeruk? Iya Mbak. Panas. Pas sama. Tapi yang pas lagi sama Mbak itu bukan picking, itu pruning. Mana ada kita picking, ya kita pruning, terus minggu depannya picking. Oh iya yang di pohon yang pendek-pendek yang dibantuin sama bapak-bapak Pakistan kalau nggak salah. Terus itu kayaknya hourly kan pickingnya, bukan hourly? Enggak. Itu piece rate ya? Kita berdua tuh tapi dapat mandarinnya kecil-kecil. Yes, kita berdua dapat 700-an. Berapa hari doang dibagi kita 2. tuh? Iya, pokoknya kayak kita dapat sekitar 350 waktu itu. Dibagi 2 kan sama kamu. Soalnya kita bareng kan pickingnya gitu. Itu sih yang berat. Jadi guys, jadi ceritanya itu Bibah kan ketemu Mbak Sri di Robinvale. Itu kerja yang polling almond itu kan. Terus kita pindah ke South Australia di Renmark. Nah itu yang packing citrus. Nah habis itu kita pisah lagi, terus ketemu lagi di 2021. Nah itu kita nungguin packing citrus mulai. Tapi udah berapa lama gitu nggak mulai ya Mbak? Jadi ya akhirnya kita picking. Kita gitu. ngubungin kontraktor setempat. Kayaknya sekitar 2-3 minggu deh nunggu. Di kabarnya sih 2-3 minggu. Nah kita nggak mau buang-buang waktu. Akhirnya kita cari kerjaan, kan karena gitu. Ren Dan jalan terus. Ada kerjaan apa namanya picking. Itu berat Jadi sebenarnya tuh di packingnya udah mulai, cuman belum butuh banyak orang. Iya benar. Dan ya siapalah kita gitu kan. Orang pekerja casual begini. Casual gitu. Jadi nggak dapat panggilan gitu. Yang lain dapat jadwal, kita enggak. Karena ya nungguin peak season sebenarnya. Tapi ya udah daripada kita nganggur, nggak dapet duit gitu kan. Padahal kita baru kelar kerja sebenarnya ya. Gitu. Maksudnya dari kerjaan sebelumnya gitu. Bisa aja harusnya leha-leha, tapi ya gitu guys, nggak bisa. Soalnya leha-leha di Australia itu mahal biayanya. Gatel kalau ya. Waktu terus berjalan gitu. Ren tuh terus jalan terus. Kita nggak bisa yang ya masalahnya itu Ren terus jalan terus again ya kayak sayang aja, dan ada kerjaan ya udah akhirnya kita kerjain, dan itu kita kerja picking kan, benar picking. Itu berat banget. Di summer yang panas itu ya Allah. Mana? Oke, pohonnya enak pendek-pendek. Iya. Kita nggak perlu manjat. Tapi imbasnya adalah kita terpanggang matahari langsung karena nggak ada bayangan yang melindungi kan gitu. Kalau pohonnya tinggi kan lebih sejuk gitu, kena bayangan si pohon. Tapi ya udahlah, ada plus minusnya intinya. Iya lebih gampang, tapi itu kayak pas lagi matahari terik, aduh kita bener-bener kan itu kan busuk. piece rate kan, jadi bebas kalian mau makan apa terserah, mau joget-joget kita duduk terus itu pokoknya karena panas banget. Jadi mereka itu bayar. Akhirnya bapak yang di row sebelah datang, bantuin. Come on, let's go. I will help katanya gitu. Come on katanya. I will help for you katanya gitu. Iya, soalnya mereka bertahun-tahun di situ, puluhan tahun mereka kerja di situ. Jadi bagi mereka itu bukan no big deal lah buat mereka. Easy gitu. Iya, easy. Jadi ya itulah. Tapi berkesan sih, berat tapi ya saking beratnya jadinya berkesan. Dan kita enjoy nggak? Maksudnya nggak yang ngeluh kayak. Soalnya waktu itu kita yang penting rent sama groceries ketutup gitu loh. Ya bener, nggak ngeganggu tabungan. Iya bener. Nggak keluar aja tabungan gitu. Jadi ya udah, yang penting kerja aja. Gitu, ya Allah. Nah, terus kerjaan apa yang Mbak paling suka? Maksudnya kayak dari yang kerjaannya ya, bukan cerita atau pengalamannya. Kayak
kerjaan apa yang Mbak paling suka gitu? Rice, waktu di Rice Harvest. Itu yang paling Mbak suka. Karena Kenapa? itu ya banyak nyantainya. Oh iya. Grain? Iya. Grain aku dapat site yang Rame. nggak suka kalau si manajernya tuh nggak suka kalau kita diem gitu loh. Jadi harus terus-terusan kerja. Dan itu grain tuh pas summer kan, yang mana tuh panas banget. Sedangkan rice kan udah mau menuju Autumn. winter, lagi autumn. Jadi udah agak dingin. Gitu. Dan itu nggak directly outdoor gitu kan, kita di gedung apa sih, kayak di pabrik gitulah. Dan lebih nyantai gitu, karena itu kan kerjanya tim, jadi kayak kita bisa ganti-gantian. Kalau mau nyantai bagian yang di dalam, terus nanti gantian yang di luar, yang bagian receival gitu, itu yang bagian kerja. Ya udah sih, itu aja sih. Maksudnya, itu berapa jam Mbak satu hari? 10 jam sih, 10 jam. Kalau dipersenin kira-kira Mbak kerja berapa persen? Maksudnya berapa ya? Di compare dari Mbak leha-leha bener-bener nyantai. I don't know, probably like 50% of it gitu kan. 50. Ya sebenarnya semuanya dihitung kerja, cuman banyak nyantainya gitu. Lebih banyak nyantainya. Nah, itu yang kerjaan Mbak Ska. Oke. Tadi yang kerjaan paling duitnya udah sebut. Nah, sekarang pernah nggak sih ngalamin kondisi terpuruk di Australia gitu, kayak mungkin depresi kah atau apa gitu, dan gimana Mbak ngadepin hal tersebut? Itu yang waktu aku di Mildura itu, yang Fruit Fly. Di Grape Farm, yang bukan. Di Grape. Ya kan aku bilang mostly housemate waktu itu orang Jepang gitu kan, nggak ada orang Indonya, mungkin ada ya orang Malaysia gitu, tapi tetap aja kayak mereka kan udah berkeluarga, jadi nggak terlalu nyambung gitu, karena mereka ya lebih sering acara keluarga gitu kan, kayak gitu. Terus pas waktu selesai picking seasonnya, jadi kan semua udah pada pindah nih ke kerjaan yang lain, sedangkan aku masih stay di situ. Jadi karena ada lanjutannya untuk maintenance farm kan gitu. Dan waktu itu aku nggak tahu mau pergi kemana, dan di situ kayak bener-bener sendiri gitu. Jadi kayak yang orang-orang Jepang itu juga udah pergi. Iya gitu, mereka pergi, terus kayak aku sendiri. Akhirnya gabung sama yang orang Malaya gitu. Cuman ya lagi-lagi mereka keluarga, jadi lebih banyak keluar sama komunitas mereka gitu loh, kayak gitu. Dan ya terus pasti beda lah. Mungkin karena akunya juga introvert, gak terlalu bisa berbaur lagi-lagi ya. Jadi kayak sungkan gitu mau gabung-gabung kayak meskipun misal diajak gitu, kayak enggak, aku di rumah aja gitu kan. Nah di situ bener-bener ngerasa lonely. Itu udah hampir, waktu itu belum udah lockdown ding, tapi bisa keluar dari Aussie, cuman nggak bisa balik ke Aussie kan. Kalau pulang berarti nggak bisa balik ke Aussie lagi karena Aussie tutup border. Jadi kayak aku udah nyari tiket untuk balik Indo waktu itu di Traveloka, karena saking sendirinya. Ternyata aku kesepian. Iya. Nggak ada support system real di situ yang bikin aku ceria alasan kayak untuk apa stay gitu. Kan. Iya. Terus ya udah deh, akhirnya ketemu yang aku bilang kerjaan, ketemu kalian di situ, langsung ketemu yang super duper extrovert, rame parah gitu. Gila, ini orang dari planet mana sih gitu. Iya kali. Ya Allah, pakai baju dari atas ke bawah warna-warni, tabrak warna neon, tabrak motif gitu kan. Dan kalian itu baik gitu loh, ngerti gak sih? Kan kadang ada orang yang enggak kayak gini, kayak ada orang yang ngerasa superior dibanding yang lain gitu, ngerti gak sih? Apalagi kamu udah lama gitu di gabung agri gitu, terus aku termasuknya orang baru, cuman kayak pikiran negatif tuh ada, aduh gimana ya nanti ini ketemu orang baru kayak gitu kan. Tapi ternyata seru-seru aja gitu. Jadi I enjoyed so much. I enjoyed. Oke. Pas lagi terpuruknya itu
gimana Mbak kayak sebelum ketemu kebibah sama Cherry ya, gimana apa ya? Mbak? Overthinking. Kayak aku yang kerja waktu itu sempet nggak semangat gitu. Biasanya kayak aku, aduh extend dong karena aku masih mau duit gitu kan. Terus kayak itu tuh kayak udah males aja kerja itu, beneran deh, beneran. Tapi mau nonton Netflix di rumah juga ngerasa bersalah karena aku males kerja gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak ya serba salah intinya. Tapi lagi-lagi, waktu itu aku udah berusaha ini sih, mau menghampiri temanku yang ngasih tahu tentang WHV itu, yang dapat beasiswa. Oh ya, di awal itu? Iya, dia kan di Melbourne. Nah, pelipur laraku tuh ke sana gitu. Jadi Mbak ke sana? Aku sempat nyari kerjaan yang di daerah sana gitu. Udah dapat waktu itu, cuman aku ternyata yang agri labor datang lebih menarik. Jadi akhirnya aku nggak jadi ambil gitu. Aku ambil yang agri labor itu. Jadi jadinya kayak apa ya? Saat terpuruknya Mbak itu gimana Mbak bisa stay gitu loh? Apa sih ngadepin itu kayak apa nyari teman telepon temannya yang di Melbourne itu atau gimana? Iya. Ya itu aku berusaha supaya keluar dari Mildura kan. Gitu. Tapi ya kan nyari aku alasan lain lah untuk stay di Australia gitu ya kan. Iya, ya udah nemu, tapi ternyata nemu yang ini. Ternyata jodohnya ketemu sama Bibah sama Cherry. Iya gitu, iya. Udah jalannya kayaknya gitu. Sampai akhirnya terjadi di podcast ini. Terjadilah podcast ini. Kalau tidak ada pertemuan itu tidak akan terjadi podcast ini, guys. Ya, could be. Bener, ini emang udah jalan takdir, asik. Oke. Dari sekian list kerjaan yang Mbak sebutin tadi, kira-kira skill apa aja sih yang didapat dari WHV? Time management, I think. Time could be ya, karena apalagi kalau kita dapat kerjaan hourly, long hour, itu kan harus bisa tuh pinter ngatur waktu tidur, waktu makan, mandi, istirahat dan lain-lain kan. Masak. Yes, masak Masak tuh sesuatu yang time consuming banget ya, to be honest. Jadi nggak bisa kita pulang kerja leha-leha gitu kan, mau mainan scroll dulu, mau ini dulu, enggak. Jadi benar-benar harus punktual gitu. Pulang, aku udah mikir mau masak kira-kira jangan lebih dari sejam gitu kan, terus mandi bla bla, istirahat. Nah itu kepake sampai akhirnya aku pulang di Indo ini kan dengan aktivitas sehari-hari udah biasa gitu. Terus mungkin udah biasa time manajemennya segini gitu. Ya, ini juga communication skill, I think my English improved a lot. Gitu kan, karena kan banyak ngomong bahasa Inggris di Australia gitu. Bukan banyak. Jadi lagi, aku ngerasa emang itu ya satu-satunya signifikan banget. Kalau aku ngelihat videoku dulu dari 2018 versus sekarang, itu udah jauh banget ininya, perbedaannya gitu. Jadi skill bahasa Inggrisku meningkat. Kemudian mungkin dari kerjaan, karena kan orang Australia itu yang orang Australianya mereka kebanyakan chill gitu kan. Jadi jangan terlalu stres sama kerjaan gitu. Kalau misal dirasa capek, berhenti gitu. Nah aku juga kayak gitu. Oh ya udah, emang apa sih yang mau dikejar? Karena gini, kamu tahu lah pasti orang Australia itu mereka nggak suka overtime. Kalau seminggu udah dapat 40 jam, ngapain harus lebih lagi gitu kan. Meskipun Sabtu Minggu mereka akan menolak masuk gitu. Terus pas aku tanya kenapa, ya kan aku udah dapat cukup dari 5 hari kemarin kerja, kenapa aku harus kerja lagi di Sabtu Minggu? Ya tapi kan Sabtu Minggu rate-nya bisa beda, bisa double. Iya, buat apa? Aku bilang aku udah cukup. Aku udah cukup dari yang 5 hari kemarin. Sabtu Minggu itu buat waktuku enjoy sama Sabtu Minggu ya, family gitu. Weekend itu untuk family time gitu kan. Kenapa aku harus kerja lagi gitu? Karena sempat aku bertanya-tanya. Belajar apa ya? Belajar cukup dari orang Australia. Yes, exactly. Iya. Work life balance lah ya. Chill. Terus aku suka banget sih chillnya mereka. Kalau ada masa tuh, that's alright. It's okay. Iya. Don't worry. Iya, kayak itu ke bawah.
sampai sekarang. Iya, kayak apa sih, dulu tuh sering banget kan stres, apalagi awal-awal gitu kan, kok aku nggak bisa, padahal disuruh kayak gini-gini, padahal pas lagi dia tahu it's alright darling, kayak gitu. Mereka bener-bener yang chill banget. If you don't want to do it, then just don't, gitu kan. Kayak gitu. Apalagi kayak kerjaan Grand kan sering juga kan kalau misalnya nggak ada truk datang gitu kan, pasti orang Indo atau orang Asia lah itu nggak ada kerjaan, nyapu padahal nggak ada yang disapu ya kan. Sampai supervisor datang, kamu nyapu apa gitu, udah istirahat aja, kalau nggak ada kerjaan istirahat aja, kata dia gitu. Don't waste your time, kata dia, don't waste your energy, kata dia gitu. Atau don't overwork gitu kan. Ya tapi pada saatnya kerja jangan males juga gitu. Kalau itu mah iya. Kalau misalnya ada kerjaan kalau jangan nggak dikerjain atau ngandelin yang lain buat ngerjain. Nah itu kamu bakal bisa di blacklist. Karena casual kan lagi-lagi. Sama rekan kerja ya. Iya, rekan kerja, atau kalau misalnya ketahuan sama supervisor bisa aja langsung di fire, dipecat karena casual gitu. Yes. Exactly. Ya, terus Who do you think you are gitu kan? Nyanyi. Gak ada cherry sih. Iya, lepas dia langsung ngedangdut ini. Iya, ngedangdut. Oke. Terus apa lagi Mbak skill? Ada lagi? So far yang kepikiran itu sih. Masak? Oh iya. Kan biasanya karena anak kalau masak masak kan nih, bukan gitu. dari kerjaan kan. Iya. Masak ada lah gitu. Aku bisa masak yang tadinya nggak pernah masak. Masakanku cuma lada garam doang bumbunya. Itu udah ningkat pakai bawang. Pakai ini deh. Kamu tuh kalau masak sama Cherry pasti pakai bumbu-bumbu yang Laos, apa sih? Jahe. Star anise apa tuh yang star anise itu apa? Iya, star anis. Kembang Apa sih bahasa Indonesianya? lawang apa ya? Bunga lawang. Ya, bunga lawang. Oh iya, bunga lawang, kayu manis, Jahe. jahe, laos. Itu kan sesuatu yang nggak pernah aku cemplungkan ke masakanku. Kalau aku bisa lada garam doang, kenapa harus pakai yang lain gitu kan? Ya, Mbak Sri ini simple banget. Bumbu dapurku tuh cuma itu. Tapi Bibah Lada, kangen garam, loh masakannya Mbak Sri yang ini. Apa tuh? yang gak ada rasanya. Enggak, yang sambal ati tuh loh, sambal ati goreng enak banget. Oh iya. Itu sih enak Meskipun banget aku sih. nggak, iya benar. Nah itu aku jadi Super gini, effort aku kalau tuh itu kan akan ada galeng-galnya. sekalinya masak yang effort akan aku lakukan all out. Tapi ya once in a blue moon gitu loh. Kayak aku masak mie ayam, ya udah setahun 2 kali kayaknya. Tapi Mbak Sri ini perfeksionis guys. Jadi kalau misalnya takarannya segini ya harus segini gitu. Iya, kayak aku pernah ditegur, kamu ngapain pakai cup? Soalnya di resepnya bilang 2 cup. You don't have to use actual cup for that. You can just pour that into your chicken. Yeah, but what if I didn't put that like for 2 cups? That's okay. Just use your feeling katanya. Oh, okay. Tapi Gitu. kalau misalnya nggak ada feeling buat masak kan memang susah buat dapet feel-nya gitu. Jadi tau-tau kebanyakan ini tepung. Iya bener. Tapi udahlah, oke lah. Banyak belajar gitu. Cuman bukan sesuatu yang aku enjoy, jadi aku jarang lakukan. Gitu. Oke. Udah berarti itu skillnya ya. Iya. That's all. That's all. Nah, selain skill, ada sesuatu atau barang atau apa gitu yang didapat dari Australia? Oh, kalau barang, to be honest banyak. Budi. Apa tuh? Sebutin dong. Apalagi produk-produk apa nih? Produk-produk Apple gitu kan yang di Australia tuh kayak kacang goreng. Ya sih orang ganti gadget orang Australia kan ganti gadget kayak setahun sekali, tiap ganti series ganti gitu kan. Karena ya ibaratnya kerja seminggu aja udah bisa kebeli gitu, kayak gitu. Apalagi yang jadi apa sih yang into social life, apa sih? Ya, itulah. To be honest, barang-barang electronic device ya, ini udah sampai sekarang semua. Alhamdulillah masih kepake semuanya, iya, gitu kan. Terus sawah. apa sih? Oh, sawah udah ada berapa? sawah lagi. Berapa petak Mbak? Aduh, ya segitulah pokoknya. Sawah. Terus ini deh baju, aku suka banget baju.
baju dari Kamu tahu kan Australia. aku suka. Iya. Dan itu Maksudnya, Mbak kamu bawa tahu ke Indo. aku bawa. Semuanya? Makanya yang si bagasinya si Cherry itu penuh sama baju. Karena aku nggak bisa merelakan itu. Jadi kayak kamu kan Sering sorting. banyak splurge di makanan gitu kan. Kamu suka makan gitu, mencoba makanan. Kalau aku enggak, to be honest, aku splurge-nya di baju gitu. Aku suka, nggak tahu kenapa suka banget baju gitu. Mungkin imbas dari Waktu kecil. jarang beli waktu kecil gitu. Jadi Iya kayak sih. wah, sekarang shopping mekanismenya pokoknya beli baju aja gitu. Kayak apa ya? Gitu. Membayar keinginan atau impian masa kecil. Ya kalaupun nggak beli yang baru, Ada op shop. kamu tau lah kita penyuka op shop gitu kan. Dan not bad belanja di op shop, to be honest. Bagus It's really kok. a good bargain. Yes, exactly gitu. Meskipun misal nggak ketahuan mereknya apa ya guys, tapi jujur to be honest, baju misal yang dari brand China aja yang masuk ke Australia itu kualitasnya kualitas yang bagus. Iya nggak sih? Kalau kamu realize ya, dibanding dengan yang masuk ke Indo, yang di Australia itu bagus banget kualitas kualitasnya emang bagus banget sih. bajunya gitu, secara material, durability, menurutku bagus gitu, jahitan gitu kan. Terus fashionnya Beda sama juga yang apa di sih, sini. stylenya juga lebih Iya. bagus. Ya, lebih variatif mungkin. Iya benar. Gitu. Kalau di Indo kayaknya variasinya main di pattern. Oke, terus setelah ikut WHV, apa ada rasa penyesalan nggak? Maksudnya sedikit penyesalan atau banyak, ada nggak rasa penyesalan? Menyesal kurang lama. Oh, kalau bisa lama ya kan? Iya. Menyesal. But overall nggak ada gitu kan. Alhamdulillah. Itu fase yang life changing in a positive way gitu kan. I really like it gitu. Growing up Jadi in everything. banyak banget. Yes, Money selain dari growing segi up, mental growing up. finansial, yes, mindset, skill gitu. Ya, bener-bener life changing gitu. Jadi kayak sebenarnya si WHV ini bisa jadi senjata gitu kan buat kamu kalau kamu bisa mempergunakannya dengan baik gitu loh. Dan to be honest, nggak ada yang aku sesali gitu. Alhamdulillah. Dan misal nggak juga menyesal kenapa aku nggak lebih cepat, karena aku kan kesana umur 26 kan. Kenapa nggak aku umur misal 23 gitu kan. Nggak ada yang aku sesali, karena lagi-lagi kalau misal aku kecepatan bisa aja aku nggak dapet Australia pas masa pandemik, merasakan waktu itu worker benar-benar dihargai gitu kan. Iya nggak sih? Benar. Waktu itu kita sangat amat dihargai pada zaman pandemik, secara gaji naik gitu kan. Terus pokoknya, juga kayak jadi apa ya, apa sih, bukan tulang punggung, kayak di keluarga itu kita bantu banget. Soalnya di Indo, Indo kan pasti lagi terpuruknya kan, dan kita tuh kayak satu-satunya yang bisa mensupport lewat uang gitu, maksudnya dana atau apa gitu. Bener. Karena kan ya seperti kita tahu banyak yang collapse waktu zaman, banyak yang di fire, banyak yang hilang kerjaan. Teman-temanku banyak banget sih mbak. Dan alhamdulillah Biba masih bisa kerja dan masih bisa ngirim uang gitu loh, kayak suatu bener gitu, anugerah gitu. Iya bener. Jadi bukannya jadi beban ya, tapi kayak jadi bersyukur gitu loh. Bener ya. Oke, jadi pelajaran apa yang didapat dari WHV kira-kira? Selain pelajaran hidup, apalagi ya, mungkin yang di highlight sama Mbak Sri gitu. Lebih ke apa sih? Ini self improvement. Aku, to be honest, aku yang sekarang dengan 4 tahun lalu, sebelum ke Australia itu beda banget gitu. Apa tuh bedanya? Maksudnya? Contohnya,
aku mulai berani public speaking gitu. Kamu tau lah, Iya. IG ku itu dulu super duper rapet gitu kan. Ada Iya, yang nge-add dikunci. aja, kalau aku nggak kenal aku nggak akan accept gitu. Facebook semua kalau bukan orang yang aku kenal in real life, aku nggak akan accept juga gitu. Tapi sekarang kayak apa namanya, dibuka secara umum gitu loh. Mindsetnya Kayak lebih gitu. Iya, Iya. dan ternyata aku menemukan apa yang aku sukai gitu. Aku suka nulis ternyata gitu kan. Suka sharing. Jadi sebenarnya awalnya mungkin karena suka nulis, dan ternyata aku menemukan wadah yang tepat via Instagram story itu gitu. Iya. Aku enjoy nulis di situ gitu kan. Terus juga mungkin secara karakter ya, yang kata Biba tadi, mungkin aku yang tadinya susah mengungkapkan Iya. apa sih emosi, Emosi. tapi kayak aku belajar gitu, belajar. Selain karena tinggal sama orang itu ternyata apa ya, Bermanfaat. nggak bermanfaat gitu, tergantung kita memandangnya dari sudut pandang mana gitu kan. Jadi ada perubahan di situ gitu. Bersosialisasi itu ya penting gitu. Terus being considerate to others juga penting gitu kan. Karena apa ya, lagi-lagi kita makhluk sosial gitu loh. Iya, makhluk sosial. Kita pasti butuh gitu. Walaupun kita bisa segalanya, maksudnya sebenarnya kita nggak butuh bantuan orang, tapi pasti ada di saat kita bakal butuh dia gitu. Iya benar-benar. Balik lagi karena manusia itu makhluk sosial gitu kan. Jadi lebih ke self improvement aja gitu. Maksudnya selain di luar skill yang tadi aku sebutin ya, juga dari akunya sendiri gitu. Benar bahwa manusia itu berubah gitu kan. People change. Alhamdulillahnya dan ke aku ngerasa positif. ke arah yang lebih baik gitu. Ya. Alhamdulillah. Gitu. So I'm really grateful. Nah sekarang Mbak Sri kan posisinya udah ada di Indonesia, jadi dan visanya udah selesai ya kan Mbak. Jadi Mbak Sri ini udah for good kalau kata orang-orang, for good. Yes, for good. Iya, Pulang jadi, selamanya. Iya. Kalau balik Australia mungkin mau jalan-jalan mungkin, tapi kalau tinggalnya HV lagi kan nggak mungkin. Gak bisa. Jadi gimana tuh rasanya setelah balik ke Indonesia? Adakah culture shock weh? Atau cerita lain? To be honest, kalau culture shock sih enggak. Karena aku tahu lah Indonesia kayak gini gitu kan. Dari berita yang kita dapat di sosial media gitu, aku tahu pemerintah kita ya kayak gini gitu kan. Nggak reliable. Negeri apa? Konoha. Ya negeri Konoha ini gitu kan, tahu banget gitu akan banyak pasti yang harus aku sesuaikan lagi gitu. Tapi ternyata mungkin karena sudah waktunya gitu kan, jadi aku ngerasa ya nggak kaget atau gimana, karena sebelumnya udah aware kalau balik Indo berarti secara income aku sudah nggak bisa kayak waktu di Aussie lagi gitu kan. Pengeluaran juga tapi harus kan, irit. Ya balik lagi. Kalau dulu kan goalsnya masih duit gitu kan. Kalau sekarang karena ada goals yang lain, apa tuh? Jadi aku nggak terlalu terbebani. Asik. Peace of mind. Oh asik. Lebih peace of mind. Chill. Sama ini ya, sama ini. Ini aku nggak tahu ini masuknya ria apa enggak, tapi pas beberapa bulan sebelum pulang itu kayak kan aku kerja di Cotton Full ya, yang shift-shiftan itu. Dan perusahaanku tempat kerja itu termasuk yang strict banget, literally strict gitu loh. Misal kamu bolak-balik ke toilet aja dipertanyakan, intinya kayak gitu. Oke. Nah, ya strict pokoknya kayak gitu. Waktu itu aku susah banget buat sholat tepat waktu gitu. Oke. Jadi karena aku saking takutnya atau saking malesnya ditegor, intinya kayak gitu ya. Jadi kayak aku kadang sholat duhur tuh mepet sama sholat asar gitu loh, karena pas waktu break gitu. Jadi terus berapa bulan ya aku ngelakuin itu, terus kayak ada lubang di hati gitu loh. Iya pastilah. Beneran ya, aku nggak melebih-lebihkan, tapi itu yang aku rasakan. Ada gitu. yang ganjel bener-bener gitu rasanya, perasaan bersalah sempat atau apa? aku waktu itu
nangis kayak curhat gitu kan sama Allah. sama si Cherry gitu kan. Kok Keren sama Allah? lagi sholat. Ya intinya kayak gitu. Nah, itu tuh kayak sedih banget tahu gitu kan. Mau sholat aja susah gitu loh. Maksudnya tepat waktu ya. Sholatnya mah masih bisa, tapi mau tepat waktu aja susah gitu. Terus dan kan itu udah jalan berapa bulan tuh kan. Jadi kayak wah, kayaknya makin makin jauh aja gitu tuh rasanya. ketenangan itu waktu itu gitu. Terus kayaknya aku pengen pulang deh gitu supaya gampang kalau mau ibadah gitu kan. Ya meskipun sekarang pas pulang sebenarnya ibadahku masih biasa aja ya gitu kan. Tapi kan ya tapi kayak sholat bisa tepat waktu kan. Iya exactly. Terus sama ini Bib, kamu tau lah kita susah banget nyari makanan halal. Iya benar. Di Aussie kan. Kalau mau kan kita harus masak sendiri gitu. Terus kadang pun bisa aja masih miss gitu kan. Kayak gitulah. Masih miss atau kayak nggak bisa istiqomah ya istilahnya. Menahan diri gitu atau gimana. Nah, itu kayak waktu itu juga kayak wah ini kalau tinggal di Indo enak nih gitu kan. Apa-apa inilah halal. Ya, udah pasti gitu kan. Apalagi di tempatku gitu mostly Muslim gitu kan. Iya kayak gitu. Nah itu waktu itu sih jadi kayak udahlah nggak apa-apa aku for good nggak apa-apa kok gitu kayak gitu. Jadi lebih gampang aku ininya lebih merelakan bahwa aku balik ke Indo tuh lebih nerimo impandum. Asik, nerimo apa sih artinya itu? Nerimo impandum apa sih? Menerima apa yang dikasih. Oh gitu ya, dengan lapang dada. Iya. Pandum tuh iya dikasih. Apa ya? Oh iya terus goals lain juga. Ini yang listener nggak akan lihat nih. Boleh dikasih tahu nggak ke listener nih? Apa? Coba bilang dong. Cinta. Ya karena because kan saya umur 26, otomatis pas 4 tahun aku 30 gitu kan. Iya. Dan ya itu berhubungan dengan sistem reproduksi perempuan yang ada batasnya. Asik. Kalau misal in the future I would like to have a kid gitu, I have to start to find the love of my life. Gitu kan. Teman hidup. Gitu jadi jadi oke, aku nggak nemu di Aussie, ayo kita cari di Indo. Tapi emang Mbak ini tipenya memang warga produk lokal. Iya produk lokal. Mbak cinta dengan produk lokal. Exactly. Jadi ya memang jalannya di Indo gitu. Iya bener. Alhamdulillah. Ya jadi kayak udah gitu, fokusnya ke sana guys. Gitu. Udah ketemu belum nih? Doain aja deh gitu kan. Minta doanya teman-teman. Semoga supaya Mbak Sri disegerakan dapat amin, jodoh. Yusubibah. Menikah, amin. Terus biar cepet dapat momongan biar reproduksinya ini aman gitu. Yes. Kalau misalnya punya momongan gitu. Kalau aku mau punya gitu kan, aku harus consider itu apa sih umur. Tadi itu iya karena kalau perempuan lagi-lagi kan ada batasnya kan gitu. Iya. Ya begini kita terakhir sebagai perempuan. Iya ya. Syukuri aja lah. Alhamdulillah. It is what it is. Nah sekarang kegiatan atau pekerjaan apa setelah balik dari Australia? Setelah balik ke Indo dari Australia? Aku sekarang ini lagi mendalami IELTS karena to be honest aku suka gitu bahasa Inggris gitu kan. Nah ini korelasinya sama yang tadi aku suka baca kamus. Jadi aku enjoy banget mempelajari IELTS gitu kan. Karena aku mau jadi IELTS tutor gitu. Profesional IELTS tutor. Iya, profesional IELTS tutor gitu. Siapa tahu nanti bisa ini Mbak. Apa namanya? Jadi IELTS apa tuh? Examiner. Wow, ya itu mungkin goals nggak tahu kapan lah. Jangka panjang ya, jangka panjang. But untuk sekarang cuma mau jadi tutor aja karena selain ya aku suka tadi, jadi kan aku mau jadi setelah kemarin kerja keras di Australia gitu kan aku mau melakukan hal yang aku suka gitu. Aku suka bahasa Inggris, bidangku di sana gitu. Jadi
ya kegiatanku sekarang belajar IELTS gitu. Udah mulai nerima murid juga gitu. Full. Jadi kelinci percobaan. Full deng. Jadi Iya, kalau udah kalian mulai lihat nerima. story-nya Mbak Sri itu pasti jadwalnya full dari Senin sampai Minggu, Mbak. Apa Mbak ada hari libur nggak sih? Minggu cuma 1-2, tapi the rest itu Senin sampai Sabtu banyak. Oh. Minggu tadinya nggak mau ambil, tapi kadang suka ada aja gitu. Dan kan. Mbak Terus Sri kayak tuh suka. daripada ya udahlah, aku nggak ngapa-ngapain gitu kan, ya udah gitu. Nah gitu, itu Karena, salah satu keuntungan kalau kalian kerja di passion kalian. Ya benar. Alhamdulillahnya nemu passion. Nah mungkin ini salah satu pelajaran juga yang aku dapat gitu. I found my passion. Gitu. In Australia? Oh. After I come back from Australia. Oke. Jadi kita doakan semoga Mbak Sri bisa menjadi tutor IELTS profesional. Kalau misalnya kalian mau jadi kelinci percobaannya Mbak Sri, bisa kontak Mbak Sri kalau misalnya masih ada kuota ya guys. Karena ini yang ngantri banyak. Udah full booking sampai 2 bulan ke depan. Sebenarnya yang bikin banyak tuh bukan karena ini sih, lebih karena kemurahan. Karena aku masih pasang tarif di bawah harga pasar kan. Gitu. Jadi kayak untuk yang budget terbatas ya udah cocok gitu kan. Terus Mbak Sri itu lebih ke ini kan, one on one. Ya one on one. Karena aku masih nyari portofolio gitu kan. Aku mau lihat aku bisa nggak sih ngajar gitu. Dan ternyata so far yang bimbingan di aku bisa achieve score yang mereka mau untuk daftar WHV gitu kan. Dan bonusnya kalau les di aku mereka bisa tanya-tanya tentang WHV gitu. Pasti aku mau bikin ini kira-kira gini nggak ya, dan aku nggak mau jawab. Aku ada pilihan untuk nggak menjawab, tapi ya udahlah ya, part of the service. Lagian balas chat tuh nggak makan banyak waktu, kecuali misal udah annoying aku bilangin sorry bla 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 gitu. But so far nggak ada sih yang annoying kayak gitu. Mereka akan nanya, tapi mereka juga tahu diri nanya. Oke, jadi teman-teman kalau kalian mau ditutor sama Mbak Sri bisa kontak nanti di Instagramnya, nanti Biba kasih linknya. Asik. Yes. Langsung DM. Silahkan. Ya kalau misalnya nggak dibales, ya tunggu aja, pasti dibales kok, tapi slow respon. Iya, atau mungkin ke skip bukan apa ya aku mau pakai alasan, namanya juga manusia gitu kan. Klasik banget. Tempatnya salah dan lupa. Klasik banget alasannya. Iya, karena Mbak Sri sibuk, itu alasan utamanya. Meskipun misal lagi rebahan gitu kan kalian nggak tahu. Asik. Nah, gimana nih teman-teman, udah cukup mengenal belum dari sosok Mbak Sri yang anggun, menawan, kalem? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti bisa di komentar di question. Nanti mungkin bisa kita bikin tindak lanjuti, bikin episode selanjutnya mengenal lebih dalam part XXX. Banyak sekali. Iya. Nah, sebagai penutup nih Mbak, apa pesan untuk pendengar, untuk ya yang minat WHV kah atau untuk orang awam gitu? Oke, jadi nggak usah terlalu stres buat yang belum WHV ya. Gak usah terlalu stres untuk ngejar WHV. Kayak kalau memang itu rezeki kamu untuk pergi ke Australia jalur WHV, nggak akan ketukar kok sama yang lain gitu loh. Iya benar. Nah terus, dan kalau buat yang masih ragu, kayak oke, WHV itu cuma fase hidup gitu loh. Cuma 3 tahun. Katakanlah kita kalau sesuai umur rata-rata umur manusia 60 tahun gitu kan. 3 tahun tuh nggak ada. Kalian masih punya 3 tahun tuh nggak ada apa-apanya. Ke belakangnya, ke depannya kehidupan kalian tuh masih panjang gitu. Jadi WHV ini bukan sesuatu yang akan kalian lakukan seumur hidup gitu. Tapi ini cuma fase aja, fase hidup gitu. Dan nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Karena ya bisa aja itu akan ngebuka jalan lain. Kayak aku mungkin tadi ngebuka passionku di bidang bahasa Inggris gitu kan. Atau kalaupun misal nggak nemu passion, at least kalian dapat duit. Bener.
Balik lagi ya ke alasan yang realistis. Iya, betul. Terus kalau untuk yang Siapa tahu dapat jodoh ya. Oke, bener banget. Banyak loh cerita. Ada hal lain pasti. Iya, pasti ada hal lain. Ada hal lain gitu. Kadang ada yang apa sih? Life changing gitu loh, apa sih dari? Iya, bener, life changing. Entah misal dipinang oleh Australian gitu kan. Atau apalah, pokoknya bisa apa aja gitu kan. Terus untuk yang teman-teman yang udah WHV udah di Australia, yang takut ke depannya harus kayak gimana gitu kan, apalagi misal harus pulang ke Indo, mau balik Indo ragu, mau stay di Australia juga nggak yakin gitu. Again, selalu ada jalan gitu loh kalau kita berusaha, gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, betul sekali. Tuh dengerin teman-teman semuanya. Itu pesan penutup dari Mbak Sri. Gitu. Semangat ya teman-teman yang mendengarkan. Intinya WHV itu cuma fase. Dan sebenarnya worth it nggak untuk dicoba, Mbak? Yes, in my opinion worth it. Really worth it. Berapa persen? Really worth it. Kalau misal rating dalam rating 10/10 berapa tuh? Oke. Kalau menurut Mbak Sri? Yang jelas di atas 6 lah. Kalau aku menilai mungkin 8,5 atau 9 gitu kan. Oke. Nah itu berarti worth it banget. 90% guys. 9 oke. I can give it 9. Oke, jadi ternyata sudah di penghujung. Jadi gitu, terima kasih Mbak Sri sudah menjadi sama-sama narasumber di episode kali ini. Sangat bermanfaat banget ini. Dari pengalaman, saran, skill, segala macam. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapat ilmu atau manfaat dari perbincangan kita. Ataupun kalau enggak, apa Mbak? Ya sorry, ataupun kalaupun enggak, at least waktu kerja kalian enggak terlalu ngebosenin gitu loh, karena ngedengerin kita ngomong. Iya. Ngalor ngidul tapi alhamdulillah selesai juga. Udah cukup mengenal lah ya sama Mbak Sri. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Biba atas kesempatan untuk hadir di podcast Habibah Podcast. I really enjoyed it. Makasih. Oke, dadah Mbak Sri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye!